Hamil 7 bulan, komedian Kiki Saputri makin posesif dan ingin selalu dituruti oleh Muhammad Khairi suaminya. Jika bumi lain senang punya bayi yang mirip dengan dirinya, Kiki justru sebaliknya. Ia berharap baby gen beta yang dilahirkannya nanti mirip suaminya. Tetapi benarkah selama kehamilan Kiki merasa pusarnya lebih bau dari sebelum hamil? Pasca keguguran salah satu janin kembarnya, bagaimana kondisi kehamilan Siti Badriah? Benarkah kehamilan kedua terasa berat bagi Sibat? Sebelum menyimak fakta menarik di balik kehamilan Siti Badriah dan Kiki Saputri, izinkan saya undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Baby gen beta yang akan dilahirkan komedian Kiki Saputri juga tak kalah menyita perhatian publik. Banyak yang penasaran dengan paras buah hati Kiki dengan Muhammad Khairi itu. Memasuki trimester akhir kehamilan, Kiki Saputri tetap eksis di berbagai acara on-air dan off-air. Ia pun kerap membagi aktivitasnya di berbagai kesempatan. Seperti tidak ada yang berbeda dengan kondisi Kiki Saputri saat ini dengan ketika ia sebelum hamil. Tak hanya itu, Kiki juga banyak menerima tawaran endorse untuk peralatan bayi. Pemandangan demikian itu langsung menuai berbagai respon beragam dari netizen. Tak sedikit yang menyebut kalau istri pengacara itu sedang kejar setoran untuk biaya persalinannya. Benarkah demikian? Sementara itu, meski tinggal menunggu waktu melahirkan, yakni bulan Maret mendatang, namun Kiki dan Khairi masih menyembunyikan jenis kelamin calon anak pertamanya itu. Apapun jenis kelamin calon bayinya, keduanya tetap bersyukur atas karunia yang diberikan Tuhan kepada mereka. Apalagi sebelum hamil sekarang, Kiki sempat mengalami keguguran pada usia kehamilan 10 minggu. Penyebab keguguran karena faktor kelelahan dan penyakit kista di luar rahim yang diidapnya. Iya, aku lagi. Ini aja deh, talking pointnya aja langsung nih. Kamu kan lagi gendut banget ini nih. Ini udah berapa bulan? Bagaimana perasaannya, Ki? Jalan udah berbadan dua. Iya. Terus? Aku sempat waktu pertama kali kan pernah keguguran. Nggak nyangka juga bakal berhasil lah ya dihamili oleh laki-laki itu. Yang aku paksa tepatnya. Seneng banget lah Bang, akhirnya maksudnya kalau aku memang pengen punya anak maksudnya gitu kan. Jadi pada saat dikasih rezeki ya pertamanya kaget karena ternyata Allah kasih kepercayaan lagi. Terus sekarang lagi menikmati banget masa-masa yang orang-orang bilang gitu kan, katanya dulu lu bakal ngalamin ngidam gitu, bakal ngalamin ini. Aku pikir itu hoax kali, ternyata bener. Terharu lah, apalagi kan ini kedua kalinya aku alhamdulillah Masya Allah diberikan kesempatan untuk hamil dan sampai di tahap 7 bulan gitu. Jadi kayak rasa khawatir, cemas, semuanya tuh campur tapi bahagia juga. Masih nggak nyangka. Namun saat menjadi bintang tamu di podcast bersama Diki Divi, sahabatnya itu menebak kalau bayi yang dikandung Kiki itu berjenis kelamin perempuan. Tak jauh dari tebakan Diki, ayah Kiki, Aslih Nuro menyiratkan kalau cucunya yang diprediksi lahir bulan Maret nanti berjenis kelamin perempuan. Namun Kiki pasrah apapun yang diberikan Tuhan nantinya. Yang terpenting baginya anaknya nanti lahir selamat dan sempurna, tidak kurang satu apapun. Kendati demikian, ia ternyata tidak ingin jika fisik anaknya nanti terlahir mirip dirinya. Ia ingin sang anak kelak menuruni fisik sang ayah Muhammad Khairi. Lantas, seperti apa persiapan Aslih Nuro sambut cucu pertamanya itu yang dianggap spesial karena masuk gen beta bersio ular? Pasti makanan masuk kayak ya Allah ini bener nggak sih, kadang-kadang kalau USG ada kan udah kelihatan kan udah semakin jelas, jadi ada ya ternyata bener janin di dalam perut aku itu yang kayak nggak. Insya Allah berarti kalau sekarang 7 bulan berarti kan 2 bulan ke depan lagi ya, Insya Allah di Februari atau Maret, doain pokoknya di jadwal terbaik. Apanya? Tebak dong. Apa ciri-cirinya gimana? biasanya ibu-ibu tahu tuh lihat perutnya bagaimana, itu anaknya ini katanya dari aura muka emaknya bagaimana, nah itu kira-kira tuh. Abang katanya cewek, oke siapa lagi? Kalau nggak cewek, cowok itu doang kan ya. Satu aja Bang, jangan Tapi gimana maksudnya? Alhamdulillah, ya bahagia lah. Sebagai orang tua bahagia, apalagi ini cucu pertama.
ya nggak bisa dibayangkan lah. Kayaknya rasanya berharap atau menunggunya kayak terlalu lama banget gitu. Yang paling bisa doa aja ya, semoga kelahirannya dalam kehamilan juga lancar. Hampir semua tempat tidurnya, kasur kecil, terus baju, artinya baju biasa lah, baju orok, terus peralatan mandi, dari mulai sabun, sampo, itu kan ada semua tuh, dari mulai itu semua ada, terus sampai minyak untuk minyak seperti kayak minyak kayu putih, kayak minyak telon, itu ada semua. Jadi satu paket itu mendapat komplit Allah. Ya makanya minta doanya aja mudah-mudahan dilancarkan dan juga dalam kelahirannya bisa cepet. Ya, diberikan laki ya oke, diberikan perempuan juga oke. Kayak yang penting jadi anak yang soleh, kalau laki anak soleh, yang perempuan yang taat kepada orang tua, taat kepada keluarga, taat kepada agama. Artinya yang bisa membawa dampaknya buat lingkungan, bermanfaat. Kalau aja cuman itu, nggak ada yang lain. Sementara itu, terlepas dari jenis kelamin dan persiapan sambut kelahiran anak pertamanya itu, pengalaman tak lazim dirasakan Kiki Saputri di kehamilan perdananya. Kiki mengeluhkan kondisi pusarnya yang mengeluarkan bau tidak sedap. Kabar tersebut dibagikan istri Muhammad Khairi itu di akun Instagram pribadinya. Dalam video unggahannya, Kiki tampak bertanya-tanya pada orang sekitarnya apakah juga mengalami hal yang sama dengan dirinya. Kondisi ini lantas membuat netizen menjadi heran dan bertanya-tanya. Pasalnya, apa yang dialami Kiki saat hamil itu jarang terjadi dan dialami ibu-ibu hamil lainnya saat hamil. Lantas, kenapa pusar mengeluarkan aroma kurang sedap saat hamil seperti yang dialami Kiki Saputri itu? Seperti apa penjelasan medisnya? Ngapain? Bau apa itu? Kan pesan bau katanya. Pesan bau nggak? Enggak. Iya makanya. Coba. Manajer tersiksa. Kagak bau. Kalau pusar mah kagak bau. Kagak bau katanya Bu, kagak bau katanya dia Bu. Bayi itu kan tidak bernafas lewat leher, tapi dia bernafasnya lewat tali pusar. Sedangkan tali pusar itu sendiri dilindungi oleh semacam jeli gitu, sehingga pembuluh darah di dalamnya itu relatif aman gitu. Jadi selama bayinya tidak terganggu kesejahteraannya, ibunya juga nggak ada masalah, sebetulnya masih memungkinkan lahir normal. Ayah sebagai orang tua, sebagai ayah, artinya yang menghadapin insya Allah mempunyai cucu pertama, yang memang berharap dari dulu kita mudah-mudahan kelahiran si Kiki Saputri ini anak ayah dilancarkan dari sekarang, kehamilan sehat badannya, dan juga mendapatkan cucu yang terbaik di dunia, dan cucu menjadi cucu yang soleh apabila dia laki dan soleh apabila dia perempuan. Mudah-mudahan kita doakan sama, kita juga nggak bisa banyak ini karena semuanya itu kehendaknya, semua itu. Lantas benarkah karena memiliki leher rahim pendek, Kiki sulit menjalani persalinan normal? Mungkin ukuran panggul kali ya. Jadi kalau ibunya pendek di bawah 130 memang kita asosiasikan dengan panggul yang sempit gitu. Tapi balik lagi, misalnya kita ada pasien yang pendek, tetap kita harus nilai pasien per pasien ini kira-kira panggulnya cukup atau enggak. Memang kita akan curiga, tetapi kalau ternyata bisa ya tetap aja kemungkinan lahir normal bisa terjadi. Alhamdulillah sih, maksudnya sejauh ini support pertama ya datang dari beliau gitu ya. Beliau tuh nggak yang ibaratnya mohon maaf nggak jijian gitu. Karena apalagi dalam keadaan kayak gini kita ada rasa insecure sebagai perempuan, badan kita tambah gede, ya ada di bagian-bagian tertentu yang item-item, mau lihat nggak Bang? Jadi itu maksudnya kadang kita aja agak takut, tapi ketika suami melihat itu jadi suatu hal yang enggak kok nggak apa-apa, itu mah wajar gitu. Ya udah jadinya lebih pede. Terus kalau misalnya kayak dia ngeliat aku kayak ada sedikit kenapa apa yang mau diusap-usap atau mau dipijitin itu tuh ya masya Allah sigap banget, alhamdulillah gitu. Perasaan sama juga dirasakan Christiana Baharudin dan pedangdut Siti Badriah, juga sangat antusias menyambut baby keduanya.
Di usia kehamilan 4 bulan ini, pedangdut yang akrab disapa Sibat masih merasakan mual-mual dan moodnya sering berubah-ubah. Terkadang sikap lantun tembang berondong tua itu tiba-tiba marah-marah tanpa sebab. Benarkah Christiana dan Sibat masih harap-harap cemas dengan kondisi kehamilannya pasca mengalami keguguran salah satu janin kembarnya? Rahimnya Siti yang sebelah kanan udah nggak ada karena diangkat langsung sama anaknya. Jadi mohon doanya semuanya supaya Siti kandungannya bisa lancar sampai lahiran. Terus kadang-kadang kadang-kadang suka marah-marah, terus jadi sensitif sama bau gitu. Jadi kalau bau gua dia nggak suka, kalau pakai parfum. Diungkapkan Christiana, sejauh ini kondisi kehamilan Sibat tidak ada masalah. Justru memasuki 4 bulan kehamilan, berat badan Sibat naik drastis. Berat badannya memang naik, pastilah berat badannya naik. Sebenarnya mau sesar atau mau normal itu sama aja, sama-sama mengeluarkan anak, sama-sama menjadi seorang ibu. Nggak ada perbedaan antara sesar dan juga melahirkan normal. Tetap menjadi seorang ibu yang sempurna. Nggak ada anjuran atau apapun, senyamannya aja sih sebenarnya. Kalau kata aku senyamannya aja. Aku nggak minta Siti kayak ntar yang ini normal aja ya, kemarin sesar gitu. Ya aku nyamannya Siti aja gimana. Sama seperti ibu-ibu hamil pada umumnya, Sibat juga mengalami ngidam. Namun, ngidam Sibat kali ini bikin suaminya mengerutkan dahi. Ya, Sibat kerap meminta mie dan jalan-jalan ke Thailand. Lantas, akankah pemeran Pasha di sinetron Cinta Berakhir Bahagia itu akan mengabulkan keinginan ngidam istrinya itu? Antusiasnya belum ada banyak ya, karena Siti juga masih baru 4 bulan. Ya, jadi belum beli apa-apa juga karena masih belum tahu cewek atau cowoknya juga. Jadi kayak masih kita tahan-tahan. Sebenarnya bisa, kata dokternya mau dicek nggak gendernya apa. Cuman kita pengen surprise dulu gitu. Tunggu dulu bentar. Ngidam dia pengen ke Thailand. Dia pengen makan mie Thailand, mie bakso Thailand. Tapi masalahnya kan suaminya lagi di syuting nih, jadi kayak nggak ada waktu. Nggak tahu deh, mungkin kita nanti minta izin 2 hari buat ke Thailand dulu buat beli mie. Sementara itu, apa anggapan Christiana terkait anak keduanya nanti menjadi gen beta yang digadang-gadang menjadi gen yang lebih baik dari gen-gen sebelumnya? Dan benarkah Christiana membebaskan Sarena anak pertamanya untuk memilih profesi yang akan dia geluti saat sudah besar nanti? Makasih ya guys sudah nonton vlognya hari ini. Doain mudah-mudahan kandungannya Siti lancar, bisa lahiran lancar, mamanya sehat, babynya sehat. Kasih dadah. Bebas lah aku, maksudnya kalau anak aku tuh aku bebaskan, Sarena juga aku bebaskan. Kalau dia mau ngapain, dia mau gimana, tetap kita arahin ke yang kita menurut kita baik. Cuman aku membebaskan Sarena untuk bisa berekspresi apapun yang dia pengen ekspresikan, karena kan masa-masa sekarang masa-masa emasnya dia kan. Jangan sampai kita tahan-tahan, jangan sampai kita batas-batasin, nanti takutnya nanti Sarenanya malahan kayak aduh kok ini nggak boleh, itu nggak boleh, takutnya nanti di kemudian hari dia bakal membangkang. Untuk teman-teman artis yang mau lahiran, semoga kelahirannya lancar dan bisa mendidik anaknya dengan baik di era globalisasi yang ekstrim saat ini.